Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Berliani. Saya kali ini akan membahas tentang perkembangan emosional pada anak usia dini. Pola perkembangan emosi anak sebenarnya telah ada sejak ia lahir atau masih bayi. Menurut Harlock, gejala emosional pertama yang muncul adalah keterangsangan yang umum terhadap stimulus atau rangsangan yang kuat. Reaksi emosional ini memang belum tampak jelas sebagai reaksi emosi pada umumnya, tetapi hanya memberi kesan sederhana berupa kesenangan atau ketidaksenangan. Reaksi emosional yang tidak menyenangkan biasanya diekspresikan dengan cara menangis, bersuara keras, atau mengubah posisi secara tiba-tiba, dan lain sebagainya. Menurut Harlock, emosi akan mempengaruhi penyesuaian pribadi anak dalam lingkungan sosialnya. Antara lain, yang pertama emosi. Emosi akan membuat tubuh bersiap untuk melakukan suatu tindakan. Emosi sangat kuat dan mempengaruhi keseimbangan dalam tubuh. Semisal rasa marah yang luar biasa, tubuh akan bersiap untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan setiap timbul amarah. Jika tidak tersalurkan, bisa timbul rasa gelisah, tidak nyaman, atau amarah yang terpendam. Kedua, keterampilan motorik juga dapat terganggu oleh ketegangan emosi. Semisal, karena merasa tegang, seorang anak dapat melakukan gerakan yang kurang terarah dan mengganggu kemampuan motoriknya apabila hal ini berlangsung lama. Yang ketiga, perasaan dan pikiran. Perasaan dan pikiran dapat dinyatakan melalui emosi yang dirasakan yang akan menyebabkan perubahan ekspresi wajah, bahasa tubuh atau gestur tubuh, intonasi suara, dan sebagainya, bahkan 4 karakter manusia. Yang keempat, kegiatan mental. Kegiatan mental pun dapat terganggu oleh emosi. Maka dari itu, proses berpikir, belajar, berkonsentrasi, dan lainnya akan berpengaruh apabila emosi tidak stabil. Yang kelima, pengelolaan emosi. Pengelolaan emosi oleh seorang anak akan mempengaruhi bagaimana orang dewasa memperlakukan anak, dan hal ini akan mendasari bagaimana cara anak menilai dirinya sendiri. Yang keenam, peranan anak dalam masyarakat dan keluarga. Secara sosial sangat dipengaruhi oleh perkembangan emosi mereka dan mempengaruhi pandangan anak terhadap kehidupan. Yang ketujuh, interaksi anak dengan lingkungannya juga dipengaruhi oleh kematangan emosi dan juga dapat menjadi panduan cara berperilaku bagi anak untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial. Yang terakhir, anak perlu dibiasakan untuk mengulang perilaku positif karena reaksi emosional yang diulang akan menetap menjadi suatu kebiasaan yang sulit diubah pada suatu saat tertentu. Nilai yang mempengaruhi perkembangan emosi anak. Perkembangan emosi pada anak usia dini akan sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi, seperti berikut. Yang pertama, nilai. Serta kepercayaan mengenai cara mengekspresikan emosi yang layak dan tidak layak, yang dipelajari anak dari orang tua, kerabat, dan guru di sekolah akan menjadi cara membentuk karakter anak usia dini. Yang kedua, temperamen. Temperamen dari si anak itu sendiri yang terkadang dapat menjadi penyebab kenakalan anak. Yang ketiga, perilaku emosional yang dipelajari anak berdasarkan pengamatan atau pengalaman. Contohnya, cara mengubah diri menjadi lebih baik. Yang keempat, anggota lain atau anggota keluarga lain yang menunjukkan cara menangani stres dapat mempengaruhi tahap perkembangan kepribadian. Yang kelima, kondisi kesehatan anak yang bagus akan mendorong tumbuhnya emosi yang menyenangkan, sementara kesehatan yang kurang baik akan menyebabkan emosi negatif menjadi dominan. Yang keenam, lingkungan rumah yang banyak berisi emosi positif juga akan memperkuat emosi yang lebih baik dan sebaliknya. Hal ini merupakan pola asuh anak usia dini yang tepat. Pentingnya perkembangan emosi anak usia dini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, melatih dan memperhatikan perkembangan emosi berguna untuk mengontrol emosi anak. Jika tahap perkembangan emosi anak tersebut mendapat perhatian penuh, maka dampak yang akan timbul tentunya positif. Sebaliknya, jika anak dapat mengontrol emosinya, maka ia akan mendapatkan dampak negatifnya. Pengarahan pengelolaan emosi yang baik dapat menjadikan seorang anak berkembang dengan baik ke depannya, mempunyai kontrol emosi yang baik,
pula dampak positifnya. Dari segi dampak negatif, anak bisa saja tidak dapat mendapatkan pengalaman emosional yang membuat senang seperti kebahagiaan, kegembiraan, kasih sayang, dan keingintahuan. Hal ini dapat menyebabkan hambatan perkembangan anak seperti terlambat bicara, terhambatnya perkembangan intelektual, dan lain sebagainya. Pada umumnya, anak kecil terutama anak usia dini memang memiliki kecenderungan lebih emosionalnya daripada orang dewasa karena masih memiliki sedikit kemampuan untuk mengendalikan dorongan hatinya. Anak usia dini juga mudah putus asa dikarenakan belum dapat mengungkapkan dirinya secara emosional. Karena itulah, bimbingan orang dekat mengenai pengenalan emosi dalam diri sangat diperlukan. Juga untuk memberi contoh sikap dan pengenalan emosi yang tepat. Setiap anak berbeda dengan lainnya, maka dari itu diperlukan kepekaan orang tua untuk membimbing anak melalui perkembangan emosionalnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.